Oke, oke. Mumpung belum lupa ini, langsung tak potret dulu ini ya. Denti, Wildatul, Anggita, Rahilin, Wanda, Foni, silahkan wajahnya dinampakkan. Biar untuk bukti dulu. Boleh. Yang belum Denti, Anggita, Rahilin, Foni, Mas Muha sudah ini. Wanda belum. Iya, satu persatu mulai nongol ini. Kita potret. Bisnis belum, Fenty belum. Sudah mulai sekarang lengkap. Kita potret 1, 2, 3. Ya, sekali lagi 1, 2, 3. Ya, sudah di mute-kan lagi nggak apa-apa, biar agak ringan. Saudara sekalian, kita mulai dengan ekologi sosial. Kali ini saya akan memulai, tapi sebelum mulai kita berdoa dulu ya. Doa belajar untuk kita, doa bagi mereka yang gugur karena COVID atau bukan karena COVID, siapapun, saudara kita, teman-teman kita, dosen-dosen kita, sahabat-sahabat kita. Doa silahkan. Ya, saya akan memulai dengan perkuliahan ini. Saudara sekalian, saya mencengkan gini, aduh bentar, harus saya setting lebih dulu agar bisa potret dengan bebasnya ya. Nah, sudah. Saudara sekalian, saya di bidang ekologi sosial ini telah saya ceritakan dulu kenapa namanya ekologi sosial. Ada banyak hal yang harus kita lakukan sebagai biologi. Banyak hal yang kita lakukan di dalam kehidupan nyata sehubungan dengan biologi secara keseluruhan yang kita pelajari. Nah, seperti yang saya janjikan dulu, sebelum batuk saya datang bertubi-tubi, kalau belajar apa yang bisa dilakukan di biologi, paling enak itu selain ya ikut kuliah saya terutama, itu mengikuti hasil-hasil penelitiannya dosen-dosen kalian. Nah, yang paling enak itu. Jadi nanti cara inventarisasinya ya sudah, Anda dekat atau Anda kagum kepada siapa. Untuk sementara itu aja dulu. Tapi lama-lama ya seluruh dosen yang ada. Lama-lama. Karena masing-masing jelas juga tertuntut secara moral harus mengajarkan what can we do with biology in our real life. Apa yang bisa kita lakukan dengan biologi di dalam kehidupan nyata kita. Nah, ambil contoh Profesor Sutiman, walaupun dengan pendekatan biologi molekulernya yang demikian mahal, pada akhirnya ujung-ujungnya juga suatu saat beliau mengemas bagaimana mengupayakan agar orang itu sehat, ya, bukan terlepas dari penyakit, bisa jadi masih bersahabat dengan penyakitnya, tetapi kualitas hidupnya itu meningkat. Kalau prinsipnya di dalam pengobatannya Profesor Situman sih begitu. Dan beliau mengemas menjadi pengobatan nanobiologi begitu. Pada akhirnya ujung-ujungnya menuju ke sana. Anda yang belum pernah dengar karena sudah daring, ngajarnya daring terus gitu ya, tidak pernah berinteraksi dengan beliau, ya tidak tahu bahwa beliau itu melakukan pengobatan dengan asapnya tembakau. Atau dengan kata lain, ya orang diobati dengan asapnya tembakau, dan asap tembakau yang paling enak ya dirokokkan begitu. Kalau tidak bisa merokok, dirokokkan dalam arti disedot, rokok itu disedot dalam satu spek alat suntik begitu, nanti disemprotkan begitu.
disemprot-semprotkan ke seluruh tubuhnya begitu. Itu cara pengobatan beliau. Pada akhirnya ujung-ujungnya juga salah satu implementasinya ke sana. Nah, apa yang bisa diobati dengan model pengobatan beliau? Ternyata yang menyebabkan manusia itu menjadi tidak sehat atau bahkan menjadi penyebab penyakit, penyebab sakit, yaitu dari sumbernya penyakit, itu ternyata dari keberadaan radikal bebas yang berlebih. Sehingga radikal bebas itu diupayakan diikat, dipecah, dan kemudian nanti dibuang. Begitu caranya. Nah, bagaimana cara mengikat radikal bebas? Nah, kalau Anda mengikuti perjalanan bagaimana Profesor Sutiman akhirnya memiliki suatu laboratorium peluruhan radikal bebas. Itu adalah laboratorium sebenarnya. Tapi orang juga boleh berobat di situ. Mereka yang punya sakit tertentu seperti kena kanker, kena stroke gitu ya, berobat ke sana. Mendaftarkan diri sebagai relawan untuk dicoba. Jadi relawan untuk dicoba, di, diobati begitu. Ya, pengobatan beliau lewat pendekatan budaya. Bagus sekali, senang sekali saya kalau menceritakan itu. Budayanya apa? Ya, budayanya orang Indonesia itu sukanya minum kopi. Maka beliau mengemas pengobatannya itu lewat jamu. Namanya jamu kopi balur 1 dan kopi balur 2. Tapi rata-rata yang dijual bebas itu adalah kopi balur 1. Gitu. Itu hanya namanya saja, walaupun memang ada unsur kopinya juga dan berbagai asam amino yang rahasia perusahaan beliau. Orang Indonesia sukanya merokok, ya pengobatannya lewat asapnya tembakau. Yang suka ngerokok teruntungkan karena akan dengan mudah pengobatan lewat asapnya tembakau. Nggak usah dipertentangkan dulu, sekarang manut saja dulu, karena bagi mereka yang antipati merokok jelas ada pertentangan ini nanti. Tapi kalau makin lama makin tahu kiprahnya Profesor Sutiman, maka kita akan dibuat tercengang. Pasiennya banyak sekali dan banyak yang cocok, termasuk saya. Dan pada akhirnya kalau sekarang ini kita mendaftar berobat ke situ, konsultasi dokter gitu, belum tentu 20 hari yang akan datang itu dapat giliran untuk di treatment. Dia sapi, dikasih minum dan dikasih minum, dia sapi, terutama itu. Jadi lengkap. Orang Indonesia suka minum kopi, obatnya namanya kopi balur 1. Orang Indonesia juga suka merokok, nah pengobatannya lewat asapnya tembakau. Jadi pada akhirnya mudah sekali dilakukan. Nah, bagaimana mengemas hasil berbagai penelitian menjadi suatu paket kegiatan, paket program kegiatan yang murah, mudah, sudah efektif untuk apa ya? Kalau untuk meningkatkan kesehatan, sudah meningkatkan kesehatan juga. Nah, ini ujung-ujungnya Anda akan melihat kiprahnya sosok Profesor Sutiman seperti itu. Saya masih ingat Profesor Estri Laras. Profesor Estri Laras ini apapun yang diajarkan, ujung-ujungnya suatu saat beliau itu menemukan bagaimana membuat bibit rami. Itu rami kan diambil seratnya. Nah, serat itu akan berharga apabila ruasnya panjang. Kalau ruasnya pendek-pendek berarti ya raminya pendek-pendek. Jadi nanti banyak sambungannya. Nah, kalau ruasnya panjang, maka seratnya itu juga akan panjang-panjang. Nah, jumlahnya cabang atau tangkai itu juga menentukan jumlah biomasanya, jumlah seratnya secara keseluruhan. Maka Profesor Estri Laras menemukan lewat disertasinya
bagaimana menemukan bibit rami yang cabangnya banyak dan ruasnya panjang-panjang. Ujung-ujungnya di dalam genetika modern yang diajarkan oleh beliau, pada akhirnya dengan teorinya itu seperti itu. Nah, suatu saat kita menemukan hasil penelitiannya Ibu Dr. Sri Rahayu, Ibu Yayu, itu juga begitu. Nah, Bu Yayu juga di dalam mempelajari biologi reproduksi ini memikirkan peternak sapi. Kalau peternak sapi yang diambil dagingnya lebih menguntungkan sapi jantan daripada sapi betina. Kan sapi jantan ini pertumbuhannya jauh lebih cepat, dagingnya lebih banyak, begitu kira-kira. Kecuali memang buat sapi indukan, nah untuk betinanya itu diupayakan yang lahir betina. Nah, beliau bisa melakukan pendugaan sapi bunting. Di awal sekali kebuntingannya sapi, itu beliau ngambil bagian dari keluakannya si sapi itu, akhirnya beliau bisa menentukan di analisis dengan teknik analisis biologi molekuler, beliau bisa melakukan sexing dini. Sexing itu menentukan seks, itu jenis kelamin, menentukan jenis kelamin sedini mungkin. Sehingga kalau si sapi betina tadi kedapatan dia bunting, anaknya nanti betina, ya diwurungkan saja gitu ya. Kalau usia kehamilan atau kebuntingan itu masih hanya berapa minggu, itu masih bisa. Semakin dini kesuksesan meramal jenis kelamin calon embrio yang ada di dalam tubuhnya si induknya itu tadi semakin bagus. Kalau semakin besar kan digugurkan kan namanya sudah menggugurkan. Tapi kalau makin dini kan hanya berupa ya gumpalan saja masihan seperti itu. Kalau di dunia peternakan yang seperti itu boleh-boleh saja. Di dunia manusia yang tidak boleh. Nah, Ibu Dr. Sri Rahayu pada akhirnya menuju ke sana. Besok Sabtu ini Profesor Dr. Catur Retnaningtyah akan dikukuhkan menjadi guru besar. Nanti bidang beliau adalah bagaimana mengembangkan indikator biologis untuk menentukan kualitas perairan, gitu ya. Itu Sabtu ini insya Allah Bu Catur dikukuhkan jadi guru besar. Nah, Anda semuanya paling enak strategi untuk mempelajari apa yang bisa dilakukan oleh seorang biolog, maka ya secara skala sempit saja jangan menoleh kemana-mana dulu, tolehlah dosen-dosen favorit Anda di sini. Sehingga Anda bisa bercerita banyak. What can we do with biology? Begitu. Nanti lama-lama juga Anda mengenal Ibu Endang Ari, mengenal Pak Bagio, mengenal yang dosen-dosen masih muda. Pokoknya semua dosen yang ada di jurusan biologi ini semuanya adalah orang-orang pilihan yang sejak muda itu sudah mempunyai keinginan. Nanti sampai pensiun nanti aku akan menjadi ahli biologi di bidang apa. Lihat saja dari berbagai penelitiannya. Nah, kalau ingin dalam waktu singkat saja Anda mengetahui seperti itu, jangan dibaca laporan penelitiannya secara utuh, bacalah abstraknya saja. Karena di dalam abstrak itu mulai dari judul, latar belakang, tujuan, metode, hasil ada. Saat kesimpulannya ada di dalam abstrak di situ. Jadi cepatnya adalah seperti itu. Karena yang penting itu nanti kalau Anda tertarik misalnya kalau Prof. Amin Laksono itu apa yang didalami gitu, Anda harus mengejar. Sebenarnya di dalam penelitian dan pengabdian masyarakatnya masing-masing dosen ini arahnya kemana? Gitu. Disitulah caranya dengan mudah Anda bisa menggali, so what can we do with biology? Lebih luas lagi kalau Anda memang tertarik lagi, tidak hanya dari ansih biologi di jurusan biologi,
Tapi orang-orang biologi ini disambati oleh prodi yang lain itu di bidangnya masing-masing itu ngajar apa saja. Nah, nanti Anda akan bisa melihat peran Profesor Suteman di kedokteran, perannya Pak Warih Mahindra, Pak Agung Marhendra itu di bidang perikanan, perannya Ibu Sri Rahayu di bidang peternakan, ya, peran saya di bidang lingkungan, macam-macam kayak gitu, Anda akan banyak tahu gitu. Nah, lebih luas lagi ya jangan terlalu sempit memandang biologi saja, walaupun biologi ini sudah segalanya loh, saudara sekalian. Untuk program S2-nya itu sudah peringkatnya di akreditasi itu peringkat unggul, wis gak ono yang lebih tinggi lagi gitu, yang untuk S2-nya. Saya berharap nanti S1-nya begitu juga gitu ya. Nanti S1 itu kalau menurut saya itu asesor dan PT. S1 ini juga bagus, jadi ya tinggal kira-kira tinggal nunggu waktu saja nanti. Artinya kalau Anda berkata di biologi saja, ini secara nasional kita itu sudah ada di dalam kelompok unggul. Orang-orang dari prodi biologi yang lainnya, kalau pengen mempelajari sesuatu tadi, menurut kepakaran masing-masing dosennya tadi, larinya adalah menuju ke Universitas Brawijaya. Prodi biologi ini sudah membina prodinya biologi UM, prodi biologinya UNESA. Dulu kita tuh berpartner dengan UNER, tapi ya UNER selalu mengatakan duduk sama rendah berdiri, sama tinggi dengan kita. Oke, tidak ada masalah. Berlomba-lomba dalam kebaikan boleh-boleh saja. Dan prodi-prodi biologi di luar Jawa sana banyak yang berafiliasi ke kita. Jadi kalau Anda berkata dari what can we do with biology dari dosen-dosen Anda di sini, insya Allah sudah ini. Nah ini nanti Anda harus pada pekerjaan-pekerjaan berikutnya harus betul-betul saya beri tugas untuk so what can we do with biology. Nah, apa saja yang bisa dilakukan oleh biologi? Ada macam-macam yang bisa dilakukan yang kayak begitu. Nah, contoh bahwa apa yang ada dipelajari di biologi ini menjadi penting sekali. Salah satunya adalah kalau seorang ibu itu tidak belajar ilmu gizi, maka dia secara naluri masak itu ya seperti diajarkan oleh mbahnya dulu, diajarkan oleh mbah buyutnya dulu. Gitu. Saya tanpa mengurangi rasa respek saya kepada ibu kandung saya masih hidup. Itu suatu saat sebelum saya menjadi mahasiswa biologi UGM itu ya ngerti saya kalau ibu ya yang makanan yang enak, sayur yang enak itu ya sayurnya ibu gitu. Jadi pada waktu nyayur kacang panjang dibuat sayur asam gitu ya, gitu sayur kacang panjang dibuat sayur asam gitu saking masaknya, dan saya mengenal masakan ya seperti itu. Rasanya masak masem namanya sayur asam gitu. Ditambahi dengan belimbing wuluh gitu, ditambahi dengan yang lain-lain gitu, rasanya enak sekali. Dan betul menurut saya ya enak. Enaknya saya yang belum belajar ilmu gizi pada saat itu ya saya cukup ngunyah 2 kali ya sudah hancur itu. Saking empuknya kacang panjang yang direbus oleh ibu saya pada waktu proses membuat sayur asam tadi. Apa yang terjadi pada waktu saya ngambil mata kuliah biokimia di Fakultas Kedokteran bagian ilmu gizinya UGM. Waktu itu pengajar saya, dosen yang mengajar biokimia itu ngebon dari Fakultas Kedokteran. Karena Fakultas Kedokteran sudah banyak punya penelitian yang bagus sekali. Nah, disitulah saya belajar. Ternyata ya kacang panjang yang hanya diiris-iris saja, ya, yang diiris tok dijadikan lalapan pada waktu kita makan.
dibandingkan kacang panjang yang sudah dalam keadaan empuk direbus ada di dalam sayuran. Ternyata kandungan gizinya itu tidak ada 40%-nya. Rusak karena pemanasan yang berlebih tadi. Rusak. Anda bisa membayangkan kalau di Jogja itu juga ada makanan khas Jogja, gudeg Jogja. Ya. Nangka muda. Nah, gudeg kan dibuat dari nangka muda toh. Nangka muda itu pada waktu masih mentah, kandungan gizinya katakan saja 100%. Begitu sudah dijadikan gudeg, ya, dihangatkan, dihangatkan, dan lagi kasih bumbu lagi, sampai jadi gudeg seperti yang kita kenal. Ternyata Pak, tidak ada yang tersisa itu nilai gizinya tidak ada 30%. Nah, apa yang terjadi? Dan masih banyak lagi. Waktu itu praktikumnya itu betul-betul praktikum sederhana. Jadi ada bahan mentahnya, ada kandungan nilai gizinya, ada tabelnya begitu. Kemudian kalau sudah menjadi masakan, tinggal seberapa. Itu hasil penelitian mereka. Dan saya tercengang. Jadi selama ini, ya walaupun atas dedikasi yang luar biasa dari ibu saya, kacang panjang yang dibuat menjadi sayur asam tadi, nilai gizinya itu 60% hilang. Saya kok merasakan merasakan sayang gitu loh. Sama-sama makan 60% nilai gizinya sudah rusak dan tidak bisa terserap dengan baik oleh tubuh kita. 60% hanya gara-gara salah penanganan pada waktu masak itu tadi. Nah, akhirnya lah khusus di sisi kacang panjang itu saya belajar dari Fakultas Kedokteran yang skripsinya itu memang di bidang itu. Ya bagaimana caranya memasak kacang panjang yang nilai gizinya itu ya berkurang tapi sedikit begitu. Ternyata apa saudara sekalian? Ya memang kacang panjang ini harus tidak boleh terlalu kena panas lama-lama. Karena apa? Begitu kena panas lama makin makin banyak yang rusak. Maka dibuatlah cara masak yang cara masaknya itu demikian sangat efisien gitu ya. Kacang panjangnya itu setelah dipotong-potong begitu itu digoreng hanya sebentar, digoreng. Justru digoreng dulu. Sebelum dimasak tadi digoreng dulu. Ternyata tujuannya karena digoreng tadi adalah melarutkan vitamin A, D, E, dan K. A, D, E, K itu akan larut di dalam minyak. Makanya itu walaupun sebentar dibegitukan, sehingga misalnya ada bibit penyakitnya pun juga sudah hilang, dan setelah itu baru dimasukkan di dalam kuahnya sayur asam yang sudah siap saji. Kuahnya saja dibuat, kemudian baru akan disajikan itu dimasuki kacang panjang hasil yang digoreng tadi, dimasukkan begitu, jadi kita makannya aja ya. Berarti kacang panjangnya tidak ikut dipanaskan lagi. Gitu. Nah, begitu caranya. Dan saya merasakan, oh ternyata kacang panjang yang itu rasanya kalau saya makan itu masih kemeriak gitu. Masih kalau dimakan ya rasa kacang panjangnya masih ada, bukan rasa asamnya. Dan empuknya sudah tidak empuk lagi. Tapi masih kemeriak kalau kita makan itu dimakannya masih kriuk-kriuk gitu, masih kacang panjang begitu. Oh begitu tuh cara masak yang baik dan benar. Saudara sekalian, karena saya peduli kepada yang seperti itu, maka akhir semester pada waktu saya sudah mengambil mata kuliah itu, saya bercita-cita pulang kampung.
Saya yang dari Blitar naik kereta api pulang kampung dari Jogja menuju ke Kota Blitar. Benar, sampai di Blitar sudah sore gitu, padahal dia berangkat dari sana pagi. Nah, sampai di rumah saya menceritakan kepada ibu saya. Pak ceritakan dengan penuh permohonan agar ibu itu berubah. Dengan penuh doa agar ibu itu berubah. Gitu. Cara masaknya. Gitu. Apa yang terjadi saudara sekalian? Yang saya ceritakan tadi. Subhanallah. Ibu itu langsung begini. Buktinya aku masak sudah benar itu kamu kan akhirnya lulus masuk tes masuk UGM dan kemudian ya kamu menjadi mahasiswa UGM itu. Artinya kalau itu dinilai salah ya kamu nggak akan diterima dimasuk di UGM dulu. Ini adalah tragedi yang kedua. Tragedi pertama saya sedih gitu ya. Bahan makan yang disediakan oleh alam, Allah telah menyediakan bahan makan ini hanya gara-gara salah pengolahan saja. Akhirnya nilai gizinya itu tidak ada 40%-nya. Itu tragedi yang pertama. Tragedi yang kedua. Nah, tragedi yang kedua. Saya demikian menggebu-gebu tidak atau belum belajar bagaimana mendekati seorang ibu yang sudah bertahun-tahun masak untuk keluarganya, ya. Melakukan sosialisasi ilmu tadi dari kampus UGM tadi kepada ibu saya. Wah, tanpa ilmu langsung tak sampaikan, gitu ya. Tanpa ilmu how to teach, tanpa ilmu bagaimana mengajar dengan baik. Sehingga ibu saya menjadi tersinggung. Jadi saya gagal mempengaruhi ibu saya sampai sekarang. Jadi ibu tidak pernah berubah. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Kalau dianggap ini adalah dalam tanda petik ya, rantai kebodohan, maka rantai kebodohan akan saya putus sampai di generasinya ibu saya. Suatu saat saya mencari pacar yang kalau masak mau mengikuti instruksi yang baik dan benar. Nah, ya sudah. Akhirnya kami sepakat dengan ibu saya sepakat untuk tidak sepakat. Kalau ibu ya seperti itu, wes kayak soal patok bangkrong nggak bisa berubah. Saya saja dengan keluarga saya kalau masak ya tidak begitu, gitu ya. Sudah. Saya katakan ini tragedi yang kedua. Karena saya pengen melakukan sosialisasi ilmu yang saya dapatkan dari bangku kuliah saya di UGM. Saya bawa ke dapurnya keluarga besar almarhum bapak saya lewat ibu saya, tidak sukses. Karena saya tidak mempunyai ilmunya. Nah, di dalam mata kuliah ini, saudara sekalian, Anda nanti akan saya ajak strategi yang pertama. Mari kita melakukan inventarisasi. Apa yang bisa kita lakukan sebagai biolog ini? Apa yang baik menurut Anda, yang Anda dapatkan di biologi ini, yang pada akhirnya itu nanti berguna bagi masyarakat. Nah, jadi apapun nanti yang menurut Anda baik, ini harus saya sampaikan ke masyarakat. Seperti contohnya, bahwa selama ini kan orang itu kan kalau sudah melihat orang ngerokok kan mesti image-nya jelek seperti itu toh. Oh ternyata lewat penelitiannya Prof. Sukiman, lewat rokoknya Prof. Sukiman ini bisa menjadi sehat gitu. Nah ya apa caranya? Tapi ya jangan langsung menentang orang yang anti perokok. Gitu. Anda akan menemukan batu gajah atau batu gunung. Karena Menteri Kesehatan pun sudah terlanjur menulis merokok membunuhmu kan begitu. Berarti ya apa caranya? Sampai-sampai seorang Profesor Sukiman itu juga tidak banyak bicara tentang itu. Seluman-selumun selamat, yang penting
beliau melakukan mengimplementasikan hasil temuannya untuk menolong masyarakat banyak. Dan tidak usah gembar-gembor, tidak usah di video, tidak usah diiklankan besar-besar menentang Kementerian Kesehatan nantinya itu. Karena Kementerian Kesehatan sudah terlanjur seperti itu. Makanya ini juga bagian dari how to educate our people. Bagaimana membina, mendidik masyarakat kita. Seandainya saya memegang ilmu bagaimana mendidik masyarakat, termasuk bagaimana ilmu itu pelan tapi pasti disampaikan kepada ibu kandung saya, maka kira-kira ibu kandung saya tidak akan antipati kepada apa yang saya ajarkan. Tapi karena sudah terlanjur ya sudah tidak bisa diubah. Nyangget ngantek saiki lek perkara masak memasak, beliau tersinggung dengan apa yang saya dapatkan itu tadi. Ya pada akhirnya ya sudahlah, kalau itu dianggap apa ya, rantai kebodohan kita putus sampai di situ lah. Saya mempunyai kewajiban sebagai putranya meneruskan yang baik-baik saja, begitu aja. Karena nggak mungkin bisa mengubah orang yang tua seperti itu, sudah nggak mungkin. Banyak hal yang harus kita pelajari bagaimana mendidik masyarakat kita. Jadi nanti setelah 2-3 kali saya mengajak Anda melakukan inventarisasi bagaimana mengimplementasikan hal-hal yang baik menurut Anda tentang biologi yang bisa diimplementasikan di tengah masyarakat. Nah, semua orang tadi tugas mandiri yang seperti ini. Jadi Wanda beda dengan Wildanul misalnya, beda dengan Muhammad, beda dengan Denti, beda dengan Anggita. Masing-masing sesuai dengan ketertarikannya masing-masing. Monggo, nanti dibuat kayak begitu. Sekaligus ini tugas pertama. Ada 3 hal yang setiap mahasiswa nanti kirim WA ke saya. WA-nya Dapri saja. Ditulis, nama saya Wildan, nama saya Wanda, nomor saya ini. Menurut saya yang saya terkesan di biologi itu yang bisa diimplementasikan di tengah masyarakat ini 1 apa, 2 apa, 3 apa, gitu. Nanti dibuat kayak begitu aja dulu. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya, gitu. Jadi saya akan mengambil contoh secara random dari yang WA yang sudah masuk ke saya. Nanti begitu. Saya termasuk menilai itu juga dari keaktifan Anda menulis seperti itu. Jangan coba-coba copy paste ya. Saya insya Allah akan mengetahui bahwa punya siapa itu hanya copy paste dari punya siapa, jangan. Jadi lebih baik saelingnya saja, Anda dapatnya, oh iya ya saya terkesan dengan Bu Serafina Indriani. Kalau melajari ini ternyata bisa begini. Yang lain, saya terkesan dengan Dr. Suharjono. Kalau kita belajar tentang fermentasi itu akhirnya nanti kita bisa begini. Macam-macam yang kayak begitu, monggo dibuat kayak begitu ya. Ini sekaligus menjadi bahan ajar minggu depan sejauh mana Anda bisa melakukan inventarisasi. Saya beri tugas hanya 3 ya. 3 saja menurut Anda. Jadi, dan eksplisit, misalnya, mumpung ingat ini, Prof. Tatur Rotnaningtyah itu mempelajari, mendalami indikator biologis. Oh, ternyata ada hewan-hewan tertentu yang bisa menunjukkan kualitas air. Hewan itu kalau masih ada, berarti airnya masih bagus. Kualitas airnya masih bagus. Tapi kalau hewan jenis tertentu sudah tidak ada, itu berarti airnya bisa jadi sudah tidak bagus lagi. Jadi indikator biologis untuk hewan air itu dari apa yang didalami oleh Prof. Tatur Rotnaningtyah, misalnya yang kayak begitu. Ada yang tertarik kepada Ibu Endang Ari. Walah, ternyata belajar dari Bu Endang Ari itu belajar filosofi bagaimana pohon ini ada yang bijaksana. Pohon itu, jenis pepohonan tertentu itu bisa membangun akarnya itu, ingat
arah pertumbuhan akar. Ada yang geosentris, ada yang hidrosentris. Masih ingat di SPT 1 kalau nggak salah itu ya. Ada yang menuju ke tengah bumi, ada yang menuju ke air, ke tempatnya air. Ternyata yang menuju ke tempat air tadi itu dipakai untuk menimba air untuk dirinya sendiri. Dibawa ke permukaan tanah di sekitar batangnya, dari situ dilepas lagi, menyebabkan daerah di sekitar permukaan tanah itu menjadi lembab, lembabnya itu menyebabkan akarnya yang bagian atas itu mampu menangkap unsur hara yang dipakai untuk pertumbuhannya. Oh, ternyata ada toh air jenis tumbuhan itu yang mulia banget seperti itu. Seandainya Pak Bagio itu menjadi ulama besar gitu, membuat fatwa. Tumbuhan yang seperti itu tumbuhan yang mulia banget. Dia mesti menjadi tumbuhan perintis. Oleh karena itu haram untuk dimatikan, dibunuh misalnya. Yang kayak gitu. Monggo buat inventarisasi. Ya, masing-masing mahasiswa 3 saja dikirim per WA ke saya. Jangan dipotret kemudian ngirimnya ke saya itu berbentuk potret gitu ya, jangan. Sehingga saya harus untuk sekedar membuka saja harus membuka potret Anda itu. Ditulis utuh di dalam WA seperti kirim WA biasa itu loh. Nanti dikirim seperti itu ya. Jangan sebagai attachment juga jangan.